Letakkanlah dunia itu di telapak tanganmu, dan janganlah meletakkan dunia itu di hatimu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ibnu Athaillah berkata, janganlah sekali-kali kamu mengulurkan tanganmu untuk mengambil pemberian dari makhluk, kecuali kamu berkeyakinan bahwa pemberian itu datangnya dari Tuhanmu. Apabila kamu sudah berkeyakinan seperti itu, maka ambillah pemberian itu sesuai ilmu syarah dan ilmu hakikatmu. Sebagai seorang murid yang bertajrid atau menyatukan kehendak untuk menuju kepada Allah, janganlah menerima pemberian seseorang yang berupa apapun, kecuali hati sudah yakin, yang disertai dengan tingkah laku, bahwa semua pemberian itu semata-mata hanya datang dari Allah. Jadi, pada hakikatnya, Allah yang memberi dan manusia hanya sebagai perantara saja. Jika seseorang sudah berkeyakinan seperti itu, maka dia boleh mengambil pemberian itu sesuai dengan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa datang kepadanya kebaikan dari saudaranya tanpa meminta-minta dan tanpa berharap dalam benaknya, maka hendaklah dia menerimanya, karena sesungguhnya kebaikan itu merupakan rizki yang Allah telah mengantarkannya kepadanya. Umar bin Khattab berkata, Rasulullah selalu memberiku suatu pemberian. Lalu, saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, berikanlah pemberian itu kepada yang lebih membutuhkan daripada saya. Kemudian Rasulullah bersabda, ambillah pemberian itu, lalu gunakanlah atau sedekahkanlah apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan kamu tidak mengharapkan dan tidak minta, maka terimalah, dan yang tidak, maka janganlah kamu mengharapkannya di dalam hatimu. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, terkadang orang yang marifat merasa malu mengutarakan hajatnya kepada Tuhannya, karena dia merasa berkecukupan dengan kehendaknya. Orang-orang yang marifat kepada Allah dan yang telah benar-benar mendalami ilmu hakikat, mereka sama sekali tidak meminta sesuatu kepada Allah, karena mereka telah merasa cukup dengan kehendaknya, karunia-Nya, pertolongan darinya, mudarat darinya, serta kemanfaatannya. Kalau minta kepada Allah saja orang marifat merasa malu, apalagi minta pada makhluknya, karena semua makhluk Allah itu adalah fakir yang juga membutuhkan Allah. Hanya Allah lah yang maha kaya dan zat yang terpuji. Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada beliau, apakah ada hajat? Lalu, beliau menjawab, kepadamu, tidak ada hajat. Malaikat Jibril bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim, apakah ada hajat kepada Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya, ada. Lalu malaikat Jibril berkata kepada beliau, jika demikian, mintalah kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, cukuplah bagiku dari permintaanku. Dia mengetahui akan keadaanku. Letakkanlah dunia itu di telapak tanganmu, dan janganlah meletakkan dunia itu di hatimu.
Bagi seorang salik, hendaklah untuk mengeluarkan semua makhluk dari dalam hatinya. Karena, makhluk apapun itu, tidak kuasa untuk melindungi, memberi rizki, menyelamatkan, dan mendatangkan mara bahaya kepadamu. Jadi, jika kamu benar-benar ingin kembali kepada Allah, maka, janganlah sedetik pun kamu menyekutukan Allah dengan mengira bahwa semua pemberian itu datangnya dari makhluk. Imam Syazili, ketika ditanya mengenai bagaimana cara mendapatkan iman yang murni, beliau menjawab, "Keluarkanlah semua makhluk dari dalam hatimu, dan janganlah berputus asa kepada Tuhanmu akan pemberiannya kepadamu, selain apa yang telah Dia bagi untukmu." Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.